Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'izul muzillus sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-basir wan nadir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakan dengan penuh khidmat dan suka gembira. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah, yang sedang menjalani rangkaian puncak haji di Makkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan yang kita tidak melaksanakan haji disibukkan dengan Idul Adha, solat Idul Adha, dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhir hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah berupa kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan penuh khidmat dan kesempurnaan. Semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang soleh, tapi juga muslim, baik secara individu sekaligus dapat menebarkan kebaikan kepada masyarakatnya. Untuk kita di sini yang tidak melaksanakan ibadah haji, belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, semoga dengan momentum Idul Adha ini menjadi sarana perbaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana
bagi seorang muslim untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah individual dan sosial. Karena itulah tujuan dari Idul Adha yang kita jalani setiap tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah Idul Adha dengan tema atau judul yaitu hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Adapun Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, disebabkan pada mulanya itu Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau berkurban setiap tahunnya, berkurban yaitu berupa domba atau kambing berjumlah 1000 ekor, kemudian lembu atau sapi yaitu sebanyak 300 ekor dan onta sebanyak 100 ekor. Itu sekali kurban Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang pada saat itu melihat kedermawanan Nabi Ibrahim, begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dia hartanya yang begitu banyak. Nabi Ibrahim tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim kurban yang begitu banyak, orang-orang pada saat itu memuji Nabi Ibrahim, kagum kepada Nabi Ibrahim kedermawanannya. Begitu juga para malaikat kagum memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dipuji oleh orang-orang pada saat itu, termasuk para malaikat memuji Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim terucaplah di bibirnya, berkata Nabi Ibrahim, wahai saudara-saudaraku, ini kurban, kalaulah untuk Allah tidaklah ada artinya, tidak ada apa-apanya ini kurban. Kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya aku diberikan oleh Allah karunia berupa anak, lalu Allah perintahkan kepadaku untuk aku kurbankan kepada Allah, aku siap mengorbankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku siap mengorbankan anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Aid rahimakumullah. Sehingga apa yang terucap oleh Nabi Ibrahim tadi itu menjadi nazarlah oleh Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun hadirin, Nabi Ibrahim belum juga diberikan karunia berupa keturunan, yaitu anak diberikan oleh Allah, belum diberikan. Sehingga Nabi Ibrahim berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Cerita Nabi Ibrahim ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Apa doa Nabi Ibrahim? Beliau bertahun-tahun berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan keturunan, agar diberikan anak, yaitu berupa anak yang soleh. Alhamdulillah,
doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Lagi sayang-sayangnya Nabi Ibrahim, hadirin Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lagi cinta-cintanya itu kepada anak-anaknya satu wayangnya, ditunggu-tunggu bertahun-tahun, lahir beliau, anak Nabi Ibrahim, kemudian dibesarkan, kira-kira sudah umur 7 tahun, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan umur 13 tahun, lalu beliau diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi nazarnya dahulu, yang pernah terucap oleh Nabi Ibrahim, kalau seandainya aku memiliki anak, lalu Allah memerintahkan kepadaku untuk aku kurbankan, maka aku siap untuk mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah termasuk nabi yang satu-satunya diberi gelar oleh Allah Al-Khalil, kekasih Allah. Satu-satunya nabi yang diberi gelar oleh Allah Al-Khalil adalah Nabi Ibrahim. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Maka ketika anak itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah sanggup berusaha bersama dengan Nabi Ibrahim, para ulama mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, lagi sayang-sayangnya anaknya kepada anaknya, lalu Allah perintahkan untuk memenuhi nazarnya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi, dapat seruan, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Qala ya abatif alma tu'mar. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma za taro. Ketika beliau pada malam 8 Zulhijjah, hari paginya disebut hari Tarwiyah, malamnya beliau bermimpi, ada seruan perintah dari Allah, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Nabi Ibrahim sudah lupa Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun sebelum anaknya lahir beliau mengucapkan itu. Nazar yang mana? Nazar dahulu pernah engkau ucapkan, kalau engkau memiliki anak, engkau sanggup kurbankan anak itu kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam 8 Zulhijjah beliau bermimpi. Kemudian pada malam 9 Zulhijjah bermimpi kembali dengan mimpi yang sama agar memenuhi, melaksanakan nazarnya dulu. Sama mimpinya, tapi beliau belum meyakini bahwa mimpi ini beliau merasa bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih merasa mimpi ini berasal dari setan. Ketika hari malam yang ketiga 10 Zulhijjah, yang hari paginya disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan, pada malam 10 Zulhijjah beliau bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Barulah beliau, Nabi Ibrahim, meyakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, tidak semena-menanya Nabi Ibrahim mengambil pisaunya, mengambil paraunya, lalu menyembelih anaknya. Tidak seperti itu. Nabi Ibrahim terlebih dahulu berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur ma za taro. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur ma za taro, maka pikirlah olehmu bagaimana pendapatmu. Beliau menyampaikan dulu terlebih dahulu kepada anaknya, karena anaknya yang dahulu didoa-doakan oleh Nabi Ibrahim
beliau minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ternyata doa itu dikabulkan. Apa jawab anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Doanya dikabulkan oleh Allah. Ciri anak yang soleh itu Bapak Ibu adalah satu, dia taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan. Kemudian yang kedua, ciri anak yang soleh itu adalah dia berbakti kepada orang tuanya, tidak melawan orang tuanya. Yang ketiga adalah ciri anak yang soleh itu bermanfaat untuk orang lain. Itu jawab Nabi Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika mereka sudah berserah diri, Nabi Ibrahim sudah ingin siap melaksanakan perintah Allah. Begitu juga anaknya, beliau siap untuk melaksanakan perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka telah berserah diri, lalu anak Nabi Ibrahim tadi, Ismail tadi, ditaruh di atas pelepisnya, bersiap-siap ingin menyembelih, memotong leher anak Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Ismail. Berulang-ulang kali itu pisau tidak mampu menyembelih leher anaknya Ibrahim, Ismail. Tidak mampu menyembelih Ismail. Berulang-ulang kali itu pisau tidak mampu. Saking ngerutunya Nabi Ibrahim, lalu beliau ada melihat di sebelahnya ada berupa batu. Beliau coba membelah itu batu, memotong itu batu. Ternyata itu pisau mampu membelah batu. Saking ngerutunya Nabi Ibrahim, beliau berkatalah kepada pisau itu, wahai pisau, engkau membelah batu yang keras ini engkau mampu. Tetapi kenapa engkau membelah leher anakku yang kulit ini, yang tipis ini, yang lunak ini, engkau tidak mampu. Atas izin Allah, atas izin Allah, itu pisau mampu berbicara, Pak, Bu. Apa kata pisau itu? Wahai Ibrahim, sedangkan Allah memerintahkan kepadaku untuk membelah batu ini, maka aku belah ini batu. Mampu aku belah ini batu. Tapi Allah melarangku agar aku tidak mampu membelah leher anakmu, maka aku tidak mampu membelah leher anakmu. Mana mungkin aku menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lalu Nabi Ibrahim tadi, wa nadaina wa ya Ibrahim, kami panggil itu Nabi Ibrahim. Inna qad saddaqatar ru'ya, inna kadzalika ajal muhsinin. Sungguh wahai Ibrahim, kata Allah, engkau telah membenarkan apa yang aku perintahkan. Aku ingin mengujimu saja Ibrahim. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini satu ujian yang nyata. Sehingga anak Nabi Ibrahim tadi Allah ganti dengan sembelihan yang amat besar, yaitu berupa kibas yang berada di surga, yang pernah dikurbankan oleh Habil, anaknya Adam. Allah ganti itu. Wa fadainahu bizilhil azim. Dan kami ganti Ismail tadi, anak Ibrahim, dengan sembelihan yang amat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan, kami abadikan
cerita Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Quran untuk pujian bagi Nabi Ibrahim, untuk orang-orang di kalangan yang datang kemudian, untuk menjadi hikmah pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian, yaitu kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika malaikat Jibril mengganti hewan kurban berupa kibas yang dari surga yang pernah dikurbankan oleh Habil untuk mengganti Ismail anaknya Ibrahim tadi, ketika beliau membawa itu hewan kurban, melihat Nabi Ibrahim dengan benar-benar menyaksikan malaikat Jibril menyembelih itu Ismail, sehingga para malaikat, yaitu malaikat Jibril pun kagum melihat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat Jibril pun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan daripada malaikat Jibril? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disaut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disaut kembali oleh Ismail anak Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah rangkaian kalimat thayyibah diwajibkan oleh Allah untuk dikumandangkan oleh kita pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha, hari ke-10 Zulhijjah, semata-mata untuk mengikuti tindakan atau jejak mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena Nabi Ibrahim lolos atas ujian yang Allah berikan, maka Allah angkat derajat Nabi Ibrahim. Allah jadikan Nabi Ibrahim kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim Allah angkat setinggi-tingginya. Nabi Ibrahim termasuk hamba Allah yang beriman kepada Allah. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan oleh Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia Nabi Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah atau pelajaran bahwa Idul Adha adalah merupakan momentum bersejarah, sebuah ujian dan pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil hikmah atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini? Tiada lain, yang pertama yang dapat kita ambil adalah berupa ujian. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini kita tidak lepas yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita berjalan di muka bumi ini, selama kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itulah Allah menguji kita. Apalagi orang yang beriman tidak lepas yang namanya dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasibanna suayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiar saja mengatakan kami telah beriman? Kita yang mengaku kepada Allah, beriman kepada Allah, mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Apa kata Allah? Apakah mereka tidak diuji lagi? Tentu diuji.
selama kita beriman kepada Allah, selama kita hidup di muka bumi ini, selama itu pula lah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menguji kita? Untuk apa Allah memberikan ujian hidup? Tak ada lain, Allah ingin menjadikan hamba-hambanya orang-orang yang dicintainya, menjadi kekasihnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus siap untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ujian berupa perintah Allah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Beliau mampu sehingga beliau lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita diuji oleh Allah untuk menyembelih anak kita, pasti kita tidak akan mampu, pasti kita akan menolak. Tapi Allah ingin menguji kita. Yang diajarkan oleh Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, tiada lain seperti solat dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hidup di bumi Allah ini, selama kita hidup di muka bumi ini, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Contohnya seperti solat, kita masih meninggalkan solat, maka na'udzubillah, hidup kita ini tidaklah ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sementara ini tidaklah ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di akhirat nanti bukan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, apa yang Allah perintahkan kepada kita, mari kita laksanakan perintah Allah. Itulah sebagai ujian hidup bagi kita. Kalau kita lolos dari ujian Allah berupa perintah ini, kita laksanakan di bumi Allah ini, selama kita hidup ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua dan terakhir, apa yang dapat kita ambil hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim lain? Tak ada lain, yang kedua adalah berupa pengorbanan. Karena salah satu ciri orang yang cinta kepada Allah, kita yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku bahwa Allah itu Tuhan kita, tapi kita belum udhiyah, berkurban, mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti cinta kita bohong. Berarti bukti cinta kita tidaklah ada. Karena ciri orang cinta itu adalah hudhiyah. Karena sejatinya apa yang kita miliki hari ini merupakan sebuah titipan yang harus kita gunakan untuk di jalan Allah. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Usaha dan pekerjaan yang kita miliki hari ini adalah media dan sarana untuk dapat lebih mudah beribadah kepada Allah. Keteguhan hati kita sangat dituntut dalam mematuhi segala perintah Allah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya yang tercinta hanya untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang punya harta, mari kita sisihkan, kita kurbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah titipkan berupa harta kepada kita, kemudian kita tidak mengorbankan harta kita untuk di jalan Allah,
berarti kita bukan termasuk orang yang cinta kepada Allah. Hanya ungkapan di bibir saja yang kita ucapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pembuktian cinta kita itu belum ada. Maka dari itu hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha rahimakumullah, Allah yang menitipkan berupa harta kepada kita. Ada tabungan kita, banyak uang kita di tabungan, ratusan juta, puluhan juta. Tetapi ketika hari raya kurban, kita tidak mau menyisihkan harta kita, kita tidak mau mengorbankan harta kita, berarti cinta kita tidaklah ada buktinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya terucap di bibir saja. Maka pergunakanlah harta kita untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang sesungguhnya, Pak. Itulah yang akan menolong kita. Zilul mu'min yaumal qiyamah sedekatu. Naungan orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Apalagi hewan kurban yang kita kurbankan. Itulah pada hari kiamat tanduknya, kukunya, bulunya akan datang kepada kita menjadi penolong kita, menjadi saksi kita nanti. Tidak ada ibadah, tidak ada amal yang kita lakukan di hari raya Idul Adha ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menyembelih hewan kurban. Maka kita sisihkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang berikan kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau ikut berkorban, tidak mau menyisihkan hartanya untuk Allah, maka pilih mau mati yang mana dia, mau mati Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat haji, Allah berikan kemampuan untuk bisa berhaji. Jangan sampai kita tunda-tundakan. Mari kita daftarkan haji. Mari kita ikut berhaji tahun depan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.